Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri semuanya yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kesempatan pagi ini kita dapat tunaikan kegiatan rutin kita. Wajib bagi kita bersyukur mensyukuri itu semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beribu-ribu harapan kita diakui sebagai umatnya yang akan diberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kemarin sudah disampaikan bahwa kunci kepingin hidup sa'adah was surur, beruntung dan bahagia, yang pertama adalah berusaha kenal dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kemudian kita punya kesimpulan, agar kemudian kita punya natijah, agar kemudian kita punya anggapan bahwa semua datang dari Allah, semua akan kembali kepadanya. Yang baik, yang enak, yang sulit, yang payah, itu semua berpotensi ada pahala. Yang penting bisa bersikap. Ketika dalam keadaan susah, harus dikedepankan sifat sabar. Ketika dalam keadaan senang, maka yang didahulukan adalah syukur. Itu semua adalah pemberian dari Allah. Bukan semata-mata jerih payah atau usaha kita sebagai manusia. Karena terkadang rezeki datang, kesehatan datang, apapun datang tanpa usaha kita. Ujuk-ujuk ono ngoten niku. Kaya dene sehat. Wong kan ora bisa nggawe sehat niku mboten saged. Tapi alhamdulillah diberikan kehidupan dilengkapi dengan kesehatan. Itu gratis diberikan secara cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu datangnya dari siapa? Ya Allah itu. Bukan dari diri kita, apalagi dari orang lain. Kalau kemudian kita sudah beranggapan bahwa itu datang dari Allah, itu akan kembali kepada Allah. Susah, payah, bahagia dan senang, itu potensinya ketika kita bisa bersikap dengan sikap yang dewasa, maka pahala akan dapat diraihnya dalam keadaan apapun. Bahkan dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan rupek, dalam keadaan sumpek, kita akan sadar di mana letak kelemahan dari kita manusia. Dan kemudian kita mudah mengingat Sang Pencipta. Berbeda halnya ketika dalam keadaan sehat, dalam keadaan semuanya serba ada. Sulit kemudian untuk bisa mengingat kepada Allah. Nah, dari hal ini kemudian latihan keduanya harus ada. Nah, sekarang kunci yang kedua untuk meraih sa'adah was surur. Di sini disampaikan
ta'ammal bifahmika. Ayo, pemahaman kamu harus di-upgrade. Waftah akfala qalbika. Gembok yang selama ini mengunci hati kamu dibuka. Supaya apa? Litatahaqqaqa bihadhil ayati al-mutshifati bikamalil farah. Agar nampak jelas ayat-ayat yang mana itu menerangkan kebahagiaan secara sempurna dan menghilangkan kerupakan ataupun kesedihan. Ayatnya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ayat Quran dawuhakeun barang siapa takwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhrojan, jalan keluar di setiap problematika hidup. Kabeh wong iki kan duwe problem. Contoh probleme kowe sebagai seorang santri dihinggapi rasa malas untuk belajar. Dihinggapi rasa malas untuk mutolaah. Dihinggapi rasa malas untuk musyawarah. Sehingga banyak yang tidak berhasil ketika ngajinya karena tersedot energi positifnya, disedot oleh energi negatif yang dinamakan kasal ataupun malas. Itu problem. Karena sebaik apapun kurikulum yang sudah dicanangkan di dalam pesantren, ketika muta'alimnya itu tidak serius, ya sudah selesai. Jadi canangan kurikulum kudu tertata rapi. Ya, perantara-perantara atau sarprasnya juga tertata rapi. Bar niku kowene kudu benar-benar motivasi belajarnya besar. Ya, sebaik apapun kurikulumnya, sebagus apapun sarana prasarananya, tapi ketika muta'alimnya sungkan, malas, tidak akan berhasil. Wong keberhasilan seperti yang kemarin disampaikan, yuhtaju fi ta'allum ila jiddis salasah. Al-muta'allim wal ustad wal ab in kana fil ahya. Kudune telu padha semangate kabeh. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah siapkan jalan keluar dalam setiap problematika hidup. Sebagai seorang bapak dan ibu, tentunya juga punya problem sendiri. Janji Allah, takwalah engkau, jalan keluar di hadapanmu. Apakah yang tidak bertakwa kemudian tidak dikasih jalan keluar? Sama, tetap dikasih jalan keluar. Karena Allah mengedepankan sifat Rahman dan Rahimnya di dunia ini. Hanya saja yang takwa dengan yang tidak takwa beda jalannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga punya kemampuan memberikan rizki kepada hambanya dari sisi di mana seorang hamba tidak pernah berprasangka hendak hadir
dari arah itu. Jadi jangan dianggap bahwa rezeki itu datangnya hanya pada yang kau perkirakan saja, tidak. Allah mampu, Allah juga mau, kalau memang Allah mau, memberikan celah-celah dari sisi di mana kita tidak pernah menyangka bahwa itu akan terjadi. Banyak cerita-cerita yang disampaikan oleh senior-senior saya. Rata-rata ketika nyantri di pesantren, kan gak ada yang kepikiran engko luruh duwite mriki, luruh duwite mriki. Cok kadang-kadang dableke setengah mati. Nek kata-katane ndablek kan kaya-kaya ora sip. Tawakale setengah mati. Bahkan guru-guru kita sering menyampaikan, wis lah manut karo Allah, manut karo Allah. Gampang-gampang uripe. Karena memang Allah punya kemampuan memberikan sesuatu dari arah di mana kita tidak pernah menyangka. Ono wong ya, ijazahe umpama pendidikan. Malah tekun usahane bukan di dunia pendidikan. Akeh iku. Ada orang ijazahnya di IT. Tapi kemudian ternyata jalan hidupnya tidak linear dengan ijazahnya, banyak sekali. Ada ekonom. Juga ternyata untuk mencukupi kebutuhannya tidak dari sisi yang ia punya ijazah. Banyak sekali. Nah, ini sebagai contoh bahwa Allah punya kemampuan. Dan kamu harus tahu, yang tidak kita sangka-sangka, Allah juga mampu. Ketika Allah berkehendak, mau, ya sudah selesai, mau. Ana wong sing enggak pernah tekun dalam dunia jahit, malah kerjane nang jahit. Ana sing pintar banget jahit, kerjane dudu ning jahit. Iku banyak sekali. Kalau kamu mengadakan survei, takon-takon wong sedesa ngene iku, mbiyen sekolahe napa, jurusane napa, terus saniki damelane napa. Beda, rata-rata beda. Jadi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pertama takwa, Allah akan berikan jalan keluar. Yang berikutnya Allah akan kasih rezeki dari sisi di mana manusia tidak pernah menyangka, Allah akan kasih dari sisi yang itu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal, berpasrah diri kepada Allah, Allah akan cukupi. Akan cukupi. Tetapi kan ya beda. Usaha kemudian dibarengi dengan tawakal, Allah akan cukupi. Enggak usaha, tapi tawakal, Allah juga akan cukupi. Ada cerita menarik. Ini dialami oleh Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, orang itu harus berusaha. Kemudian Allah akan memberikan fadlnya. Imam Malik berkata, tanpa usaha nek Allah kersa tetap mawon.
Nah, satu ketika Imam Syafi'i medal. Nah, di luar perjalanan Imam Syafi'i niku onten wong panen kurma. Nah, akhirnya Imam Syafi'i rewang-rewang terus diobahi napa? Kurma. Nah, Imam Syafi'i dengan bangganya, nah iki arep tegawa ngomah, arep tak aturaken karo guru kula Imam Malik. Sebagai bentuk argumentasi. Jadi temenan sudah kepanggih karo Imam Malik. Monggo guru kurma dicicipi. Jadi temenan dicicipi. Imam Syafi'i karo ngendika karo matur. Iki nek kula mboten medal terus kula mboten rewang-rewang tukang tani, ya kula ora diopahi. Niki artinya ngeten guru, usaha iku harus dilakukan ben oleh hasil. Nah Imam Malik tersenyum. Oh ngono. Karo mundut kurmane karo mangan. Lah kula ora usaha ya tetep mangan kurma. Iki tanda nek Allah iku maringi rezeki kadang-kadang ora perlu apa? Usaha. Tapi ono sing ngateri, paham ra? Jadi satu kejadian, dua keterangan. Cara versi Imam Syafi'i ini orang rewang, orang metu, kemudian orang rewang, orang diobahi kurma. Artinya Allah juga ngarepaken hambane iki kon usaha. Nah, Imam Malik orang metu, longgo tengok. Tapi karo dahar kurmane yang mesti tawari karo Imam Syafi'i tidak karo guyu. Aku lah ora usaha ya mangan kurmane. Ini adalah Allah mampu memberikan jalan rizki bagi seseorang lewat usaha dan lewat yang tidak usaha. Yang tidak usaha dicontohkan oleh Imam Malik. Yang usaha dicontohkan Imam Syafi'i. Satu kejadian, dua pelajaran. Jadi jangan heran. Ketika semuanya sudah memahami ini, kemudian koyo-koyo ono wong ora pati kerja. Tapi oleh Allah diberikan kecukupan. Kadang-kadang ngoten niku. Paham betul? Kalau hanya mengandalkan usaha saja, tanpa ada campur tangan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi oleh semono-mono netok niku. Tapi karena ada campur tangan Allah, akhirnya semuanya bisa berbeda. Ya, jadi pertama bertakwa, Allah siapkan jalan keluar dan Allah juga siapkan rizki dari sisi di mana manusia tidak bisa menyangka akan datang rizki dari arah itu. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Allah juga yang akan menghadirkan perkara-perkara manusia kepadanya. Dadi kabeh wong iki kan duwe perkara. Mbruke perkara ni nyuwun apa iki amben wong ngoten iku. Ana sing njaluk jodoh urung diparingi jodoh. Barang wis diparingi jodoh ana meleh sing njaluk rezeki. Ana meleh sing njaluk anak. Ana meleh sing njaluk pangkat. Ana meleh njaluk pangkate munda. Ana meleh sing njaluk tanah, ana meleh sing njaluk pokoke macem-macem wong iki duwe perkara kabeh. Ana sing njaluk sehat. Ana sing duwe sehat malah ora dirumat. Perkarane wong iki kompleks sekali. Wakah temenan. Allah sangat mampu menghadirkan semuanya itu.
Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah sudah tetapkan dari setiap sesuatu kira-kira atau kadar yang akan diberikan kepada setiap kita. Kan didawahkan dalam satu hadis itu, 40 hari dalam kandungan, calon manusia itu masih dalam bentuk nutfah, mani. Kemudian 40 hari berikutnya prosesnya berubah menjadi alaqah. Sesuatu yang sudah bisa nempel. Atau sering dimaknani segumpal darah. 40 hari berikutnya atau 4 bulan, maka nutfah yang sudah berubah menjadi alaqah berubah menjadi mudghah. Apa itu? Daging yang sudah membalut tulang-tulang. Wow, ini mani disebul 40 hari di situ, diangkremi gambil 40 hari berubah menjadi alaqah. 40 hari berikutnya menjadi mudghah. Jadi tulang yang sudah dibalut dengan daging-daging. Nah, setelahnya Allah dawuh malaikat rene kowe. Catat 4 perkara untuk calon anak ini. Catat dia seberapa amalnya nanti, seberapa panjang usia, seberapa banyak rezeki, dengan siapa ia berjodoh, dan juga ajalnya sampai kapan. Satu lagi, dia termasuk golongan yang beruntung, apakah dia golongan orang yang celaka. Nah setelah itu disebul, mula kaya bapak-bapak dhewe iki biasane menjelang kandungan 4 bulan iki dianakaken slametan diin. Tujuane ben apa? Ndonga nyuwun karo Allah ben supaya si anak iki diberikan catatan-catatan kehidupan yang akan dilaluinya di muka bumi ini dengan catatan-catatan terbaik. Yang paling baik diantaranya adalah as-sa'idun au syakiyun. Dia itu termasuk golongan orang-orang yang celaka, apakah golongan orang-orang yang beruntung? Ini yang diminta. Karena dalam terusan hadis andai kata memang ia ditakdirkan menjadi syakiyun, celaka. Meskipun dia beramal baik, pada menjelang akhir hayatnya dadak nglakoni perkara sing elek sing dadekake dekne suul khotimah. Andai kata catatannya adalah sa'idun, meskipun dia ketika hidup bejate ora umum, bajingan tengik umpama, tapi karena catatannya itu sa'idun, dilalah sebelum ajal menjemputnya dadak ngelakoni perkara sing apik yang menjadikan dirinya mendapat hidayah dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Nah terus kenapa nek umpama 7 wulan iki ana selamatan melih? Usia 6 bulan dalam kandungan. Menurut dokter, andai kata lahir dalam keadaan itu, maka pasti sudah langsung divonis prematur. Ya bisa urip prematur iku. Tapi banyak kekurangan kaya dene umpama berat badannya kurang. Nah, rata-rata iki cok kadang-kadang sing prematur berat badannya kurang dari 2 kilo. 18 sampai 17 on. Tapi kalau di atas itu sudah tidak. Sedangkan menurut fikih
Ketika usia kandungan sudah 6 bulan, karena kemungkinan besarnya itu hidup ketika lahir di usia 6 bulan, meskipun 6 bulan, tetap tidak dikatakan prematur. Sehingga hukumnya berbeda, andai kata lahir dalam keadaan mati, tapi setelah 6 bulan kandungan. Dengan lahir dalam keadaan mati, tapi sebelum 6 bulan. Ini hukumnya berbeda. Cara pensikapannya juga berbeda. Nah, pes 7 bulan itu diselamati melih tujuannya ben apa? Ben diparingi lahir dalam keadaan sing gampang. Kan yo cerita birang-birang niku. Ana sing sungsang lah. Ana sing nopo lah. Nah, dalam rangka meminta kepada Allah agar dimudahkan proses persalinannya, maka diadakan doa 7 bulanan. Jadi qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Allah sudah tetapkan setiap sesuatu kadarnya wis dipas-pasake. Nah, kalau begitu berarti kita enggak usah usaha, itu salah juga. Karena usaha itu perintah Allah, menjalankan usaha berarti menjalankan dawuh Allah. Meninggalkan usaha karena itu adalah perintah, maka itu tidak dikatakan takwa juga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya perkara-perkaranya diberikan kemudahan. Amin Allahumma amin. Dalam hadisnya, aballahu ayarzuq abdahu al-mu'min illa min haitsu la yahtasib. Allah mencegah rizkinya orang-orang mukmin kecuali berarti yang tidak dicegah dari jalan-jalan yang ia tidak pernah menyangkanya. Hati gambile nek mukmin sejati iki akeh-akeh rezekine iku dari sisi di mana dia tidak pernah berpikir. Paham mboten? Jadi mukmin sejati iki malah rata-rata diparingi rezeki sing ora bisa dinyono. Sing saged dinyono kan gampil umpama kaya guru. Amben bulan gajian kan ngoten niku iku saged disangka. Tapi ono sing ora bisa disangka, ujug-ujug ana wong mara umpama. Ujug-ujug napa ngoten, ujug-ujug ketemu nang dalan, ujug-ujug teng pripun. Dan itu semuanya bisa. Allah sangat mampu untuk itu. Untuk itu ketika kita mengalami kesusahan, kepayahan dan apapun itu yang dianggap kita adalah rupak sumpek, itu semuanya sudah catatan dari Allah, tinggal kita hadapi dengan kesabaran atau dalam keadaan baik ya kita hadapi dengan banyaknya syukur kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.